sudah bisa kita mulai? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi anak-anak semuanya. Hari ini hari apa ini? Rabu. Kita akan melanjutkan pembelajaran coding. Dan tema hari ini adalah Artificial Intelligence. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Hari ini yang mungkin berdoa adalah Mas Andika. Yuk, Mas Andika, yang berdoa dulu. Siap. Nanti teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Andika, semoga pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini mesin cerdas dan non cerdas. Nah, di rumahmu pasti Pak Guru yakin banyak sekali alat-alat elektronik. Ya, siapa yang di rumah punya kulkas? Misalnya, siapa yang di rumah punya TV? Alhamdulillah punya semua. Siapa yang punya AC di rumah? Tidak ada. Nggak apa-apa. Penggantinya AC apa kalau di rumah? Nah, bisa pakai kipas angin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Salah satunya yang sudah kalian sebutkan tadi adalah alat elektronik di rumah tangga. Nah, sebelumnya kita lihat, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, nanti setelah belajar kalian dapat menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Dan yang kedua, nanti kalian dapat memberikan contoh penerapan mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, biar kita lebih semangat lagi, Pak Guru pengen coba untuk tepuk. Kalau Pak Guru bilang tepuk satu, apa nanti? Satu berarti yes. Kalau tepuk dua, Oke. bisa? Kita coba tepuk satu, Yes. tepuk dua, Oke. tepuk tiga, tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima. Siap belajar. Nah, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Alhamdulillah sudah makan semua. Abi belum sarapan, Le? Nah, besok harus sarapan dulu. Untuk sekolah kalian belum sarapan. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat hari ini? Nah, siapa yang tidak berangkat? Polis dan Cika. Mungkin karena kemarin pulang sekolah dahulu. Jadi kalau hujan jangan hujan. Coba perhatikan gambar di depan atau di layar di depan ini. Kalau Pak Guru tunjuk yang ini, siapa yang tahu ini namanya apa? Ini adalah kalkulator. Kalau yang sebelah kiri Pak Guru, ini adalah handphone. Nah, kalau Pak Guru tanya, siapa yang tahu perbedaan antara kalkulator dengan HP? Sama atau beda tuh kalkulator dengan HP? Apa bedanya, Zal? Ada yang tahu?
Kalau kalkulator ini gunanya buat apa? Buat ngitung. Buat ngitung. Selain buat ngitung, buat apa lagi nih kalkulator ini? Ada nggak fungsi yang lain? Tidak ada. Kalau kalkulator itu hanya untuk menghitung. Tapi kalau ini handphone bisa buat apa aja? Nonton game. Game, nonton video, Nonton TV. nonton TV. Kadang ada bisa lewat YouTube. Oke. Tadi kita sudah tahu bedanya. Kalau yang kalkulator ini hanya untuk ngitung, tapi kalau handphone itu bisa buat macam-macam, nonton video, bisa untuk nge-game, bisa untuk belajar, bisa untuk mengambil foto dan juga video. Nah, sekarang kita lihat apa tuh bedanya antara mesin cerdas dan non cerdas itu. Nah, sekarang disimak. Kita mulai untuk menonton video tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa mendengar dan mengerti? Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Oke, mesin non cerdas adalah mesin yang harus diperintah oleh manusia. Kalau kamu perhatikan ini, siapa yang tahu gambar apa ini? Alat apa ini? Alat untuk memanen padi. Alat pemanen padi ini kira-kira gunanya apa? Ya untuk memanen padi. Selain untuk memanen padi bisa nggak? Tidak bisa, ini hanya satu fungsinya dan ini harus dijalankan oleh Mesin ini manusia. tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerja selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Nah, kita ulas lagi. Dari mesin cerdas, ciri-cirinya tadi yang pertama adalah bisa belajar dari data dan menyesuaikan diri dan juga bisa bekerja secara mandiri atau secara otomatis. Ini siapa yang tahu nih gambar apa ini? Ini apa ini? Pembersih lantai. Ini pembersih lantai yang otomatis. Berikutnya, lawannya cerdas adalah non cerdas. Bedanya apa dengan yang cerdas? Jadi hanya ikut perintah manusia. Kalau tidak disuruh, dia hanya diam aja. Contoh kalkulator. Contoh ini. Apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah remote TV. TV itu bisa pindah nggak dari misalnya Indosiar ke RCTI? Kalau kita tidak mencet ini, bisa nggak? Tidak, harus kita mencet remote-nya
Nah, sekarang berdasarkan ciri-cirinya kita coba tebak-tebakan mana yang mesin cerdas dan tidak atau non cerdas. Pertama, Pak Guru tanya, kalkulator cerdas atau tidak? Tidak, karena harus dipencet-pencet dulu. Robot penghisap debu cerdas, karena dia bisa bekerja secara mandiri. Berikutnya kita akan diskusi. Nanti setiap kelompok akan Pak Guru kasih soal untuk memberikan contoh mana yang merupakan mesin cerdas dan non cerdas. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya sesuai yang tadi sudah kita sepakati, nama-nama alat elektronik. Nama kelompoknya silakan ditulis dan nama anggotanya siapa aja. Nanti menulisnya boleh secara bergantian, boleh. Silakan dikerjakan bersama kelompokmu. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab berdasarkan materi yang tadi sudah kita pelajari. Nah, pokoknya semua kelompok harus saling bekerja sama. Oke, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Sekarang, kelompok mana yang mau maju mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompoknya Mas Rafael, yaitu kelompok apa, Le? Kelompok AC. Oke, silakan kelompoknya Mas Rafael boleh maju. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok AC. Nah, oke, sekarang adakah yang ingin bertanya kepada kelompok AC? Silahkan angkat tangan. Oke, kalian ada dari kelompok mana ada? Dari kelompok laptop. Silahkan pertanyaan disampaikan kepada kelompok AC. Apa pertanyaannya ada? Manfaat mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Coba kelompok AC berikan jawabannya. Pekerjaan manusia, misalnya mesin cuci otomatis. 2. Menghemat waktu dan tenaga. 3. Meningkatkan keamanan, misalnya pasti. Ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan kepada kelompok AC. Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup silakan kelompok AC boleh ditutup dan nanti kembali ke mejanya lagi. Yuk ditutup dulu, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok AC yang sudah presentasi. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, Pak Guru ingin tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Yang sedih? Ada. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian
mesin cerdas dan non cerdas. Dan yang kedua adalah contoh mesin cerdas dan non cerdas. Nah, terakhir, suatu saat kalau kalian bisa untuk membeli mesin cerdas, maka harus digunakan dengan bijak atau dengan baik. Contoh kalian, misalnya nih suatu saat kalian bisa menciptakan robot. Robot apa yang pengen kalian ciptakan? Yang bisa membantu dalam hal apa? Pak, saya pengen robot yang bisa melipatkan baju, Pak. Pak, saya pengen nanti bisa menciptakan robot yang bisa mengantar ke sekolah misalnya. Pak, saya besok pengen robot yang bisa membantu mengerjakan PR misalnya. Coba, Lan, kalau kamu nanti suatu saat bisa menciptakan robot, pengen gawe robot yang seperti apa nih kira-kira? Apa nih? Membangun rumah, bagus. Berarti nggak usah perlu tukang robot, bangunkan rumah. Nah, langsung jadi. Albi, nanti bisa menciptakan robot, pengen yang bisa apa robotnya? Bersih ya. Pengen ada, pengen robot yang bisa apa dan nanti bisa bikin robotnya. Memadamkan api ya. Bagus. Ini berarti punya jiwa sosial yang tinggi. Nantinya ada rumah kebakaran langsung robotnya otomatis semprot pakai air. Gimana ya? Nah nih, kalau bisa menciptakan robot pengen yang bisa apa loh? Robotnya bisa masak. Nah ini berarti besok kan kalau nganggur robot masakan nasi goreng, robot buatkan sayur sop. Nah itu enak banget. Manusia tinggal santai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mari karena tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Oke, tadi yang memimpin doa adalah siapa hari ini? Andika ya. Yuk, Mas Andika, silakan dipimpin berdoa. Siap. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.